kan bak mandi zaman dulu tuh kayak gitu tuh gimana sih? Itu begitu aku angkat, kok ada rambut, apa itu ngapung-ngapung gitu kan? Begitu diangkat, ya sosok kepala yang mukanya udah hancur dan semua orang bisa lihat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Ton. Tentunya masih di channel YouTube Alur Kehidupan. Nah, buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Bantu juga follow sosial media kita, ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Buat kawan-kawan yang sudah subscribe, sudah follow, kita doain semoga rezekinya makin lancar, sukses dunia akhirat, panjang umur, amin. Nah, di episode kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber, tapi kali ini bukan cerita-cerita mistis, bukan cerita-cerita tentang dunia gaib, tapi lebih ke pengalaman spiritual. Langsung aja saya kenalin sama narasumbernya. Halo Mbak. Halo Mas Selamat Ton. datang di studio Terima Alur Kehidupan. kasih. Ya, Terima kasih sudah menyempatkan waktu Mbak. sami-sami. Sebelum kita mulai gali apa aja sih yang kelebihan dimiliki nama Mbak ini, boleh disapa dulu kawan-kawan Alur Kehidupan. Halo kawan Alur Kehidupan, saya Aisyah. Saya satu dari sekian banyak pekerja cahaya yang diutus oleh semesta untuk berbagi cahaya. Oke, Mbak, langsung aja ya. Langsung aja lah biar ngobrol-ngobrol ya. Cerita-cerita ya. Kawan-kawan juga kayaknya udah Agak-agak ini penasaran. ceritanya apa sih? Kok Nah, nggak mistis-mistis gitu kan. tapi emang beberapa episode belakangan ini kita lebih banyak mengangkat dunia spiritual, Mbak. Karena kayaknya emang dunianya lebih lagi bergeser ke situ kali ya. Trennya ya. Jadi kita FOMO nih. Korban FOMO. Korban FOMO, betul. Mbak, boleh flashback ke mungkin masa-masa awal Mbak Aisyah ini dulu, kok bisa sih Mbak punya ilmu kebatinan yang bisa dibilang nggak semua orang tuh bisa memilikinya ya? Seru nih kayaknya ilmu kebatinan. Enggak ilmu kebatinan. Apa kelebihan ya? Lah, kelebihan. Iyalah, gift lah ya. Gift. Jadi aku tuh dulu nggak sadar kalau ada kelebihan yang Tuhan titipin ke aku gitu kan. Tapi waktu kecil itu, karena kan kata orang anak kecil tuh bisa ngelihat-ngelihat gitu-gitu. Jadi aku pikir iyalah orang semua anak kecil juga bisa lah ngelihat-ngelihat kayak gitu. Umum mungkin dipikirnya gitu ya. kan. Jadinya aku suka ngelihat ada sosok ini di rumah, ada sosok itu apa segala macam. Tapi itu nggak bikin aku aware bahwa aku punya kelebihan. Nah, jadi ada satu titik tertentu di mana aku udah mulai beranjak dewasa, tiba-tiba ada gambaran kayak ada anak bayi di kereta dorong gitu. Terus ada datang kakek-kakek peminta-minta bawa tongkat kayak gitu. Dia bilang anak bayi ini suatu saat akan bisa ngobatin orang gitu loh. Orang tua aku tuh kan nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Jadi di mindset orang tua aku tuh, oh nih anak bakalan jadi dokter nih gitu loh. Dipush lah aku kan, belajar yang pinter bla 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 gitu kan. Ternyata makin ngalir nggak jadi dokter pemirsa. Jadi takdir berkata lain. Takdir berkata lain. Kayak gitu. Dan gini, apa aku potong. Begitu aku compare ke mama, aku kok dapat gambaran gini gitu kan. Mama tuh kaget. Kamu tahu dari mana? Karena mama tuh nggak pernah cerita sama siapapun. Kayak gitu loh. Dan pada dasarnya juga keluarga nggak percaya hal-hal yang kayak gitu. Percaya. Dan itu cerita memang dikit. Nggak pernah diceritain ke siapapun. Makanya begitu aku bisa cerita secara runut, ini loh ma, kakek-kakaknya gini, mama tuh kaget. Nah di titik itu juga mama boleh percaya dan mulai nerima kalau oh Nana punya kelebihan nih gitu.
gitu awalnya. Kalau waktu tadi bilang waktu masih kecil, Waktu masih usia kanak-kanak bisa melihat sosok-sosok gaib itu, Sosok gaib. yang dilihat emang apa mbak? Umum kayak Gundurwo di jemuran, terus juga ada penampakan ya setan-setan seliweran. Oh, ada cerita menarik. Jadi ceritanya di daerah seputaran rumah aku ada kasus suicide. Gitu kan. Terus horor dong, otomatis nih horor nih. Horor otomatis mulai rumor-rumor nih katanya gentayangan ini itu apa segala macam. Nah, aku sebagai orang yang ngelihat ya iya emang bener gitu loh. Berbentuk kayak pocong dengan wajah orang tersebut. Ya kayak gitu. Umum sih sebetulnya kalau penglihatan tentang makhluk-makhluk halus seperti pada umumnya orang-orang yang bisa ngelihat, nggak ada yang terlalu menarik. Kalau dibilang usia anak-anak kan harusnya punya rasa takut, punya Iya takut. Itu Mbak Aisyah juga rasain? Takut seperti pada umumnya. Makanya aku tuh dulu tuh nggak tahu kalau aku bisa kayak gini, bisa ini, bisa itu. Normal seperti pada umumnya, ketakutan, terus juga meriang juga. Iya, kalau anak kecil lihat hal-hal yang mistis kan, walaupun dia nggak bisa ngomong secara verbal, ini kan apalagi panas, kita hidup di masa lalu kan, yang meriang dikit orang bilang katanya ketempelan, diobatin, dikasih air. Aku ngalamin yang kayak gitu dulu. Itu saat usia anak-anak. Mulai ada rasa-rasa yang beda, firasat-firasat lebih itu di umur 19 ke 20. Itu era-era banyak benturan-benturan kehidupan yang aku alamin, yang pada akhirnya maksa aku ngegali lebih dalam untuk pulang ke diri aku gitu. Ini ada apa sih? Kok hidup aku beda ya dibanding hidup orang-orang lain? Ini nggak biasa banget nih. Ini ada apa gitu? Mulai gali ya ketemu jawabannya itu, bahwa memang dapat gift. Iya, ternyata benar ada orang yang dapat gift gitu. Kalau Mbak Aisyah tuh asli mana sih? Asli Bapak Madiun, Ibu Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu Sumatera. Sumatera Barat, tapi aku lebih nyaman mengenalkan diri sebagai orang Betawi. Orang Betawi. Karena lahir dan besar di Betawi. Iya, sebagai bentuk penghormatan, tanah tumpah darah beta di tanah Betawi. Tanah kelahirannya. Walaupun secara keturunannya genetiknya nggak dari situ gitu. Nah, terus merasa bahwa Mbak Aisyah itu punya kelebihan, bisa dalam tanda kutip bermanfaat untuk orang lain, itu kapan Mbak persisnya? Di umur 19 tahun itu aku pernah ngalamin. Jadi beberapa dulu tuh aku nggak tahu kalau zaman sekarang tuh diistilahkan sebagai vision, pandangan-pandangan gitu. Aku tuh nggak tahu kalau itu vision. Jadi ada peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi. Ternyata aku dikasih kabarnya duluan kayak gitu. Terus dan ternyata kejadian. Apa yang aku lihat itu, kalau orang bilang plek keteplek gitu, persis. Nah dari situ mulai wah jangan-jangan gitu. Terus juga mulai yang nggak masuk di akal aku pada waktu itu, tiba-tiba ada orang datang ke rumah dan manggil aku Mbah. Bayangin aku umur 19-20 tahun digedor, permisi ini rumahnya Mbak Aisyah. Mbah ya, bukannya Mbah gitu loh. Ya aku kan bingung, gak ada yang namanya Mbah Aisyah, tapi saya Aisyah, aku bilang. Tapi gitu. Saat awal-awal Mbak Aisyah ini ngerasa bisa nyembuhin orang gitu, Mbak Aisyah langsung menerimanya atau kan kadang ada orang yang ini cuma perasaan saya aja, atau ini aku menerima dalam kebingungan dan kemudian membiarkannya mengalir begitu saja. Jadi itu salah satunya kayak orang datang tiba-tiba. Ini bisa dibilang pasien pertama kali. Pasien pertama kali, tapi aku lupa kasusnya apa. Jadi dia datang, kayaknya ada mimpi disuruh cari di kota itu yang namanya Mbah Aisyah. Sosoknya perempuan, bla 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 kayak gitu, sampai akhirnya dipertemukan tuh gitu kan. Aku lupa banget kasusnya apa. Tahun berapa Mbak? Tahun 2001.
24 tahun yang lalu ya. Lama ya. Sudah Tua ya. lama sekali. Seusia saya kayaknya. Kayaknya ngarep. gitu beres kan, terus getok tular ya kalau kata orang Jawa bilang. Iya, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, makin banyak. Aku bingung karena aku nggak belajar apa-apa, Mas. Jujur aku nggak belajar apa-apa. Semua ngalir begitu aja, seperti ada panduan di batin aku bahwa ya udah ini memang jalan Tuhan. Aku nggak kenal siapa orang ini, tiba-tiba dipertemukan orang ini datang ke aku. Aku tetap mempercayai bahwa bukan aku yang nolong, itu Tuhan yang nolong tapi minjem tangan aku gitu loh. Makanya semuanya terasa mudah dan tanpa perlu ritual-ritual yang khusus yang pada akhirnya memberatkan pasien itu sendiri. Tapi kalau dalam banyak hal, banyak kasus yang sering saya temuin, kalau orang-orang yang punya kelebihan gitu kan dia melakukan hal-hal yang di luar nalar ya, kayak semedi atau dia dapat petuah, tolong datang ke gua ini cari apa. Kalau Mbak Aisyah gimana? Kalau aku melihatnya gini loh Mas, sebenarnya nggak ada yang di luar nalar. Semuanya masuk ke nalar kita, tergantung dari penalaran diri kita sendiri. Itu kan bentuk-bentuk media ya sebetulnya. Ada orang yang memang dapat petunjuknya lewat hal-hal seperti itu. Aku lebih kerasa, Mas. Kayak rasa batin yang kuat tentang apa yang harus dilakukan, tentang apa yang harus disampaikan, tentang apa yang sebenarnya menjadi rahasia di pasien itu sendiri yang dia sendiri mungkin nggak sadar gitu loh. Tapi bahwa kuncinya itu terasa gitu, apa ya, kayak ada benang ruwet. Aku tuh bisa nge-tracking ini simpulnya. Kalau orang mungkin analoginya kalau orang butuh 30 menit, aku butuh 10 menit kayak gitu. Lebih singkat. Jadi lebih ke menyelami rasa. Jadi bisa dikatakan Mbak Aisyah ini nggak ngalamin. Enggak, aku nggak ada. Semedi enggak. Atau pengen. Ngedatengin orang pintar minta petunjuk itu enggak. Enggak. Jadi ngalir gitu aja. Ngalir gitu aja. Buat aku semua orang yang aku temui ya itu guru, termasuk Mas Ton. Saya emang nggak ada apa-apa. Iya, mungkin apa yang nanti kita bicarakan ada bagian dari pesan-pesan semesta yang akan aku terima. Ya semua guru. Nah kalau awal mula Mbak Aisyah bisa ngebatin itu di Jakarta atau di mana, Mbak? Ada pulau di Riau, namanya itu Pulau Bengkalis. Oh, justru itu di situ. Waktu merantau atau? Jadi ada hal yang menarik. Waktu itu suami itu bohong ceritanya. Dia tuh udah nggak kerja, tapi tetap rutin kerja seminggu. Sebagai orang yang bisa kan aku, ini orang mau sampai kapan acting terus. Jadi begitu dia pulang dengan wajah yang sok lelahnya itu, duduk, aku cuma bilang gitu, mau ngumpetin apa lagi? Udah sekarang maunya gimana? Itu ya pura-pura tenang. Padahal di batin carut marut, aduh gimana ini bulan depan gaji makan tinggal segini-gininya ya? Gitu. Nah malamnya itu aku mimpi, Mas. Mimpi jadi ada sosok kakek-kakek, ya mungkin kalau ditarik benang merahnya ya kakek-kakek yang sama di yang waktu aku bayang mungkin ya. Kalau samar-samar ngelihat sosoknya tuh kayak mungkin gitu loh. Jadi aku tuh kayak ada di gurun pasir yang luas banget. Aku cuma bawa botol minuman sedikit seteguk lah gitu. Aku juga kehausan, kayak terlunta-lunta. Oh dramatis banget deh gitu kan. Ketemulah sosok kakek-kakek itu. Dia tuh kayak terkapar di padang itu sambil minta air. Gejolak batin dong. Ego dong yang main. Dikasih aku mati, nggak dikasih nih kakek-kakek kesian. Untungnya dalam mimpi itu nurani aku lebih bekerja. Aku kasihlah. Ini masih cerita mimpi nih gitu kan. Nah jadi begitu udah aku kasih minum, tiba-tiba hilang itu kakek-kakek. Aku dalam kebingungan aku tuh tetap berjalan karena kan namanya padang luas gitu kan kita nggak tahu. Nggak tahu arah kemana, kanan kiri nggak tahu. Udah kelelahan, udah apa. Sampai di titik lelah aku dalam mimpi itu ketemu dengan sosok kakek-kakek itu dalam wujud yang segar, bersih, bercahaya gitu loh. Dia cuma bilang, pergilah ke Pulau Bengkalis. Bangun dong aku. Itu kalau nggak salah tuh jam-jam antara jam 2 jam 3 pagi lah. Bangun, terus besoknya buka atlas. Karena aku tuh nggak tahu Pulau Bengkalis itu di mana gitu loh. Ini apaan sih gitu kan? Ternyata bener.
Pulau Bengkalis itu ada. Dan gila-gilanya orang, aku pergi ke sana tanpa bekal yang cukup, tanpa tahu mau Hanya ngapain, modal mau lihat kerja peta ya. apa. Iya, udah bener-bener ya gitu. Tapi ternyata disitulah titik awal Senekat itu. perjalanan spiritual Spiritual. aku. Di pulau itu juga pertama kali aku mulai belajar megang orang, belajar percaya kalau ya memang ada orang-orang yang Tuhan kasih. Berapa lama Mbak di Bengkalis? Bengkalis tuh di Riau ya? Di Riau. Jadi berapa lama, Mbak? Kurang lebih 10 tahun, dari tahun 2000 akhir sampai ke Desember 2009. Jadi 2010 awal kita udah pindah ke Jakarta lagi. Cukup lama ya. Lumayan, dengan berbagai warnanya. Nah, ngomongin berbagai warna nih. Ada pengalaman-pengalaman apa nih tentang pasien yang mungkin aneh atau mungkin apa yang bikin kawan-kawan alur kehidupan nih penasaran. Kalau di Bengkalis sendiri itu pasiennya minum silahkan. Ternyata ngomong Mbak. Nggak banyak yang menarik, tapi lebih banyak yang menarik. Aku kan nggak stay segitunya di Bengkalis, jadi kadang pulang ke Jakarta karena ada kerjaan yang harus dikerjain di Jakarta, terus balik lagi ke sana. Nah, di sela-sela kerjaan di Jakarta itu buka slot Kayak slot main apa pasien. aja ya? Bukan, maksudnya Nih, buka kalau ngomongin konsultasi. Konsultasinya beda soalnya buat anak Gen Z ya. Iya, makanya slot dalam arti yang sebenarnya, bukan slot yang itu gitu. Nah, jadi ada kasus, ada orang kena santet gitu loh. Orang kena santet, biasa perseteruan istri tua dan istri muda. Aku sebagai orang yang baru mengenal wilayah-wilayah kayak gitu, sempat ngerasa amazed juga gitu. Karena penampakannya itu benar-benar dahsyat, Mas Tom. Itu jadi begitu kita datang ke lokasi, kalau nggak salah, jadi bentuk gangguan yang, karena udah lama banget ya, bentuk gangguan yang dialami itu kepala pusing nggak udah sampai si korbannya itu tuh ngejenggut kepalanya, ngebentur-benturin kepalanya kayak gitu. Saking nggak kuat. Begitu kita periksa, ya benar ada buhul-buhul sihirnya di situ. Kita temuin ada kepala, potongan kepala di bak mandi. Kan bak mandi zaman dulu tuh kayak gitu tuh, gimana sih? Yang kotak begitu tuh, ya, Jawa banget lah, gitu. Itu begitu aku angkat, kok kayak ada rambut, apa itu ngapung-ngapung gitu kan. Begitu diangkat, sosok kepala yang mukanya udah hancur, dan semua orang bisa lihat itu. Bukan cuma aku, bukan cuma teman-teman yang aku kan sama teman-teman tuh pada waktu itu. Kayak gitu. Itu yang sampai sekarang nggak bisa aku lupa. Karena benar-benar asli menyeramkan. Dan itu orang awam pun bisa ngelihat. Orang awam pun bisa ngelihat. Orang yang punya ilmu. Tanpa, biasanya kan gini, kadang-kadang kan kalau untuk ke orang awam kita mesti buka cakranya dulu tuh, mesti kita buka mata batinnya supaya dia bisa ngelihat apa yang kita lihat. Ini enggak, orang yang ada di situ ya kayak anaknya yang korban, si korbannya sendiri juga bisa ngelihat. Untungnya ya Tuhan Maha Baik, kasusnya selesai. Selesai dalam arti orangnya bercerai, baru beres. Nah, terus itu sosok kepala itu dikemanain? Kiriman. Kita bersihin. Jadi kan gini, kalau begitu diangkat seperti wujud kepala pada umumnya. Tapi itu kan sebetulnya nyata, bentuk energi ya kita bungkus di kain gitu. Begitu kita bawa ya hilang. Jadi ya cuma bentuk kainnya itu kita larung ke suatu pantai lah. Nah, kalau dalam metode pengobatan ini kan banyak kasus kan pasti banyak warnanya Mbak ya, banyak kasus tuh banyak beda-beda lah tiap pasien ya. Kalau Mbak Aisyah sendiri itu kan kalau sepengetahuan saya nih ya, kalau dukun atau apa itu kan pakai bunga atau pakai dupa, kemenyan apa gitu. Nah, kalau Mbak Aisyah sendiri gimana metode penyembuhannya itu? Harus tatap muka, harus apa gitu? Kalau buat aku minimal harus ada foto terbaru. Oh, jadi udah modern ya? Modern. Makanya kan aku menjuluki diri aku dukun internasional. Gitu. Iya beneran. Jadi lebih ke narik energi. Kan kita bisa lihat, orang bilang mata itu kan jendela batin. Makanya kalau selfie hati-hati ya dengan mata, pakai kacamata hitam. Karena itu bisa diterawang. Oke. Kayak gitu. Jadi ngelihat dari mutlak dia harus close up, matanya itu harus kelihatan.
kayak gitu. Nanti kita ketarik energinya dan kebuka dia kenapa. Jadi Baik itu nggak medis harus maupun ketemu ya. nggak harus ketemu. Kalau Dan misalkan jarak jauh pun kadang aku bisa. bisa, insya Allah selama ini sejauh ini bisa. Kadang aku pinjem energi dari saudaranya, entah kakaknya. Jadi nggak harus yang bersangkutan. Lebih baik yang bersangkutan, karena kan energinya langsung gitu loh. Tapi kadang-kadang kan ada kendala yang bersangkutan itu nggak sadar diri atau kayak gimana. Jadi harus ada perantara. Nah entah kakaknya, entah ibunya, entah bapaknya yang masih punya aliran darah yang kuat ke si pasien ini, biasanya aku minta untuk ngobrol. Entah itu via telepon, entah itu video call. Aku coba tarik untuk nge-tracking ada apa di balik ini. Ya kalau ditanya ilmu apa, aku nggak ngerti ilmu apa. Coba deh, ada yang bisa bantu nggak ini ilmu apa, coba Buat kawan alur yang deh. bisa bantu Ya, boleh di komen karena ya. aku juga bingung ini ilmu apa gitu. Nah kalau secara ini Mbak, ritualnya ada nggak ritual khusus? Nggak ada. Kalau Ada kalau ritual. zaman dulu kan ada mandi kembang atau ada apa ritualnya gitu, puasa misalkan. Ritualnya ngerokok sambil ngopi, terus dibuat sesantai mungkin obrolannya supaya apa, orang yang ngobrol itu nggak ngeblocking dirinya sendiri. Jadi Kadang-kadang kan orang ngeblok dirinya. harus jujur ya. Jadi kalau mau datang ke aku ya jangan ngeblocking, Itu aja kuncinya. itu aja, buka diri. Bukannya nggak bisa tembus, tapi buat aku nggak worth it gitu loh. Ya mau ngapain lu yang butuh terus gue yang nembus gitu loh. Harus nyari jalan sendiri. Iya gitu. iya. Karena aku bukan dukun instan, aku dukun internasional. Nggak gitu. Ya bahasa umumnya kan dukun. Cuma kalau kenapa di awal aku memperkenalkan diri sebagai pekerja cahaya, yaitu banyak orang-orang yang sebenarnya butuh kembali pulang ke jiwanya sendiri gitu. Yang kesasar di jiwanya sendiri, di tubuhnya sendiri, efek dari ketidaksadaran dia terhadap diri dia sendiri yang perlu dituntun, perlu dikasih sedikit cahaya. Udah dapat sedikit cahaya kan nanti dia bisa ngeraba-raba gitu. Makanya bukan mau sombong, nggak gampang untuk ketemu gitu loh. Kalau masih seneng gelap, udah diem-diem aja di situ. Nanti ketemu pekerja cahaya bakalan silau. Kalah ya. Nggak nyaman ya. Bentrok energi nantinya. Karena banyak denial nantinya. Kayak gitu. Garis besarnya gini deh Mas Ton. Setiap orang yang lahir sebenarnya kan akan menuju untuk sedang menata jalan pulangnya. Mau pulang bareng-bareng ayo, mau pulang sendiri-sendiri ayo. Silahkan. Mau ditemenin, mau lewat jalan mana, yuk, lebih ke gitu. Karena ya ada teman seperjalanan, ada teman setujuan, ada teman persinggahan, lebih ke gitu deh. Kalau selama Mbak Aisyah Ini ngerokok nggak apa-apa? Maaf aku potong. silakan nggak apa-apa. Ini studio bebas kok. Bebas, barangkali nanti ada perusahaan rokok yang mau sponsor silahkan. Ini yang aku suka dari Arul Kehidupan. Nggak ada fake Nggak ngalir ada, semuanya ngalir kan. gitu aja, nggak ada cut gitu. Nggak ada. No edit. No Kita edit ya. menggampangkan editor, no edit. Jadi Ngalir editor gitu aja. makan gaji buta. Makan gaji kita. Sepanjang Sepanjang Mbak apa? Aisyah mendalami karir sebagai dukun. Karir nggak tuh? Karir ya, dukun ya. Pernah Mbak ngalamin ketemu pasien yang aneh atau ketemu pasien yang ini susah banget disembuhin? Aneh enggak, ngeyel banyak. Contohnya? Contohnya kasus-kasus Yang paling ngeyel nih dari sekian orang pasien yang ngeyel, yang paling ngeyel. 80% pasien yang aku pegang itu kalau dirunut kasusnya lebih banyak ke soal bajang. Bajang. Bayi Bahasa bajang, umumnya. bahasa umumnya itu orang-orang yang secara sadar ini nggak kena Nggak koin ada. kuning nih ntar. Nggak ada sensor. Nggak ada yang ya meluruhkan kandungannya, aku pakai bahasa yang lebih polite ya, meluruhkan kandungannya untuk maksud-maksud tertentu kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Saya bahasakan umum ya.
mungkin Iya. menggugurkan kandungan untuk menutup aib. Nggak cuma sekedar menutup aib, karena banyak kasus yang aku tanganin, banyak juga orang-orang yang udah berumah tangga. Makanya aku heran deh, lu kan punya laki, terus ngapain lu takut sih gitu Ngapain? loh. Kenapa gitu? Ya udah jalannya kali ya. Ya gini, tiap orang itu pasti punya alasan yang nggak perlu kita gali gitu. Ada orang, mental Itu orang kan kehidupan beda-beda mereka ya. masing-masing. Kekuatan mental orang beda-beda. Tiap apa yang dia putuskan, baik sadar maupun enggak, ya pasti ada alasannya. Cuma balik lagi mostly yaitu 80% ngeyel-ngeyel kasus Bajang. Jadi gambarannya aku meminta untuk menyelesaikan nih soal kasus Bajang ini, tapi mereka tuh lebih ke menyangkal gitu loh. Enggak, aku enggak ini, enggak itu, udah kepentok babak belur kanan kiri. Aku kan dipanggilnya bunda nih gitu kan. Iya bun, maaf aku bohong, aku sebenarnya tahun sekian pernah melakukan kayak gitu loh. Itu yang bikin kenapa sih seneng banget nyiksa diri. Kalau dari awal bilang, aku tuh bukan ancaman loh gitu loh. Aku tuh cuma mau bantu. Bilang deh biar cepat bisa dibenahin gitu. Lebih ke kayak gitu. Sebenarnya kasus Bajang itu berat. Dan itu banyak. Jadi Dilan itu berat dan Bajang itu banyak banget. Pernah nggak sih Mbak didatengin sosok Bajang yang dari pasien? Pernah. Aku pernah jadi aku punya bukan pasien sih ya. Kan sedih ya. Sedih karena kan anak kecil ya. Dan itu nyawa yang nggak tahu apa-apa, yang belum berdosa, suci. Jadi aku pernah handle kasus ini sakit nggak udah gitu loh, yang jantungnya yang kena, terus melipir ke ginjal apa, tapi pindah-pindah. Jadi diagnosa dokter tuh ya diagnosanya tetap, tapi kok jadi kayak berantakan banget gitu loh. Sampai aku tuh curious, rasa di batin aku nih nggak ada yang nggak beres nih gitu loh. Aku coba cari tahu, bentuk cari taunya ya balik ke rasa aku gitu, ini ada apa gitu kan. Tiba-tiba hadirlah sosok Bajang itu gitu kan. Dia nyebutin namanya, anggaplah Fajar lah gitu. Dia nangis sejadi-jadinya. Papa aku jahat, mama aku jahat gitu loh. Kenapa harus sekhawatir itu? Kenapa adik aku, jadi dia sakit hatinya tuh kenapa dia nggak dibiarin hidup, sementara setelah dia nggak ada, ibunya terus hamil lagi gitu, lahirlah itu anak. Kenapa aku nggak dapet hak yang sama? Iri ya? Iri, nangis sejadi-jadinya. Aku kan juga pengen punya mainan kayak adik, aku pengen sekolah kayak abang, kayak kakak. Ya percaya nggak percaya, dibilang nggak percaya ya, tapi aku ngalamin gitu loh. Dan dari banyak kasus yang aku handle, setelah mereka menyadari, tanda kutip melakukan pertaubatan, sekaligus menyesali apa yang dilakukan, alhamdulillah sih beres kasusnya. Hidup berjalan normal dalam batasan, ujian manusia mah pasti ada. Tapi nggak yang di pusaran itu aja. Kan kadang-kadang kan kita mesti curiga tuh, kok masalah ada lagi nih, ada apaan nih kan kayak gitu. Ternyata setelah di tracking itu banyaknya kasus itu. Nah itu yang menyebabkan si Bajang ini kan dalam tanda kutip dia marah atau apa gitu, itu faktor apa sih? Ya kelancangan orang tuanya, ketidakpercayaan orang tuanya bahwa dia layak untuk hidup. Selain itu atau mungkin faktor utamanya setelah digugurkan itu. Dia dan dalam tanda kutip dibuang gitu aja ya, atau gimana? Minta diakui karena kita anggap mereka nggak ada, mereka ada loh. Berarti ya tetap dikasih nama. Dikasih nama, ya tetap dengan ya selayaknya. Tetap kayak anak ada 3 nih, include ini anak jadinya 4. Ya kalau kayak orang nanya anaknya berapa, ya 4 tapi 1 udah nggak ada. Lebih ke pengakuan, Bajang butuh validasi juga ternyata pengakuan, ya. Aku baru enggak loh kalau Bajang butuh validasi. Lebih ke kayak gitu sih. Ya kayak kita manusia kalau ada tapi dianggap nggak ada kan ya sakit hati juga kan. Kayak gitu loh. Pengen juga di hari ulang tahun yang dianggap gitu. Tapi ya nggak juga, kalau di batas pemahaman aku nggak juga harus kita kayak pakai maaf sebelumnya. Kalau di batas aku ya nggak harus pakai sajen-sajen
kayak gitu gitu loh. Jadi ikut agama masing-masing lah. Lebih ke kepercayaan daripada masing-masing Kan orang bisa dikemas dalam bentuk sedekah yang pahalanya ditujukan untuk yang bersangkutan tanpa harus sedekah ke nabrak-nabrak kayak masjid gitu. atau menyantuni anak Atas yatim nama nih gitu. anak kayak gitu gitu. Lebih ke gitu sih. Selain banyaknya. kasus Bajang mungkin santet atau apa gitu. Santet aku nggak banyak. Aku lebih banyak kasus yaitu orang-orang yang kesasar gimana ya ngomongnya, Hilang dari jati diri atau dari jati diri. Kalau aku ngelihat lebih gini, masing-masing dari kita itu kan punya misi jiwa. Tuhan itu ngasih kita turun ke dunia pasti ada maksudnya. Cuma kadang kan kita keblur nih sama urusan nyari nafkah, duniawi kayak gitu. Jadi ada orang-orang yang emang udah jatahnya, udah waktunya buat pulang. Semesta mempertemukan itu sama aku gitu loh, untuk kita ngobrol alur kehidupan yang seperti apa sih yang sebenarnya selama ini kamu hianati gitu. Lebih ke gitu sih aku. Kalau waktu ngobatin orang itu kan Mbak Isa pasti ngeliat lah dari pasien itu nih ada apa terus nih siapa sih yang membuat pasien ini seperti itu gitu. Ada rasa takut atau was-was atau rasa apa Mbak ya, mungkin wah ini kok ilmu ini lebih tinggi gitu. Ada pernah ngerasa kayak gitu nggak? Sejauh ini enggak, karena aku tipenya sableng Mas Ton. Enggak gitu. Ya ilmu lebih tinggi, lebih kuat, tapi aku ada di keyakinan yang aku lakukan hal baik. Jadi sekuat apapun itu aku ada di bawah perlindungan Tuhan. Jadi lebih mawas diri ya? Lebih ke lebih ke mawas diri aja sih. Tapi pernah nggak sih Mbak sekali ngalamin ini udah contoh misalkan santet ketembak? Kalau santet sering kan dikiriman orang itu udah dibalikin kok balik lagi kena. gitu? Balik lagi kena, terus juga dukunnya nggak terima, terus jadi nyerang. Biasanya aku dapat serangan di mimpi, berantem dalam mimpi, main kuat-kuatan dalam mimpi kayak gitu. Kalau secara fisik? Secara fisik karena aku bisa ngelihat ya kiriman-kiriman goib-goib kayak gitu aja sih. Alhamdulillah sampai sejauh ini masih bisa dihandle. Masih bisa tertangani dengan baik ya. Jadi kadang aku kan orang yang males tuh ngebersihin kayak gitu. Jadinya ya udah aku biarin aja lah. Kalau ilmu-ilmu yang seperti Mbak Aisyah punya ini kan ya mungkin kalau dalam dunia modern kan harus belajar biar ilmu lo nambah, biar paling enggak ilmu lo terjaga gitu kan. 1 tambah 1 ya tetap 2 selamanya gitu kan. Kalau Mbak Aisyah tuh ada ritual atau apa buat ibaratnya buat ngerawat ilmu gitu? Nggak ada sama sekali nggak ada. Enggak, beneran Mas Ton, aku tuh nggak ada. Coba lagi besok ya. Siapa tuh ada besok ya. Nggak ada, ngalir aja. Aku nggak nyari pasien dan ketika ada aku nggak nyeting diri harus gimana. Makanya itu yang aku bilang ya gift namanya hadiah. Jadi ngalir gitu aja natural gitu. Iya makanya aku kan nge-label ke diri aku pekerja cahaya, aku pekerja terlalu tinggi kalau aku bilang aku pekerja Tuhan gitu loh. Itu di luar nalar kita. Makanya aku rendahkan dengan bahasa pekerja cahaya gitu. Jadi tentang apa yang aku lakukan yang ngalir aja. Gak ada di setting wah nanti mesti baca ini baca itu. Dan kalaupun aku ngasih saran nih umpama ada ritual tertentu yang harus dilakukan pasien itu, ya spontan aja apa yang terasa di batin. Contohnya aku. Ritual apa tuh Mbak yang kayak dikasih ke pasien? Baru-baru ini jadi aku dapat visual dia mesti ke tracking buat kembali ke dirinya. Ada tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh raja yang hadir di malam suro, dia mesti melakukan mandi ritual. Aku sih lebih ngeliat ke simbol-simbol gitu kan, mandi, melakukan pembersihan. Cuma karena orangnya nih ngeyel gitu kan, jadi baru dilakukan di belakang-belakang. Ya udahlah, lebih ke kayak gitu. Ya, tapi nggak umum. Kalau dari Mbak Aisyah sendiri nggak ada ritual. Nggak ada, itu kan random. Biasanya ada tuh kan Mbak ya, dia seorang dukun atau
apa Ih, nggak ada, tiap jangan malam maksa Jumat dong. Kliwon Nggak dia ada. harus mandi apa gitu biasanya ada Nggak kan? ada. Aku Nggak, tapi nggak- kalau di dunia perdukunan ada kan hal yang kayak ada, gitu kan? ada. Dan aku percaya, nggak apa-apa loh yang masih percaya ritual-ritual kayak gitu ya nggak apa-apa juga. Gitu. Tapi aku di ranah aku nggak ada kayak gitu loh. Kalau dalam penyembuhan pasien, Mbak, setahu saya itu kan dia ada kayak perantara bangsa lain atau jin atau apa gitu. Sepengetahuan Mbak gimana hal itu? Ada hal-hal kayak gitu, ada perantara, ada mediumisasi, ada nama dan wujudnya beda-beda. Ada yang nyebut kalau di Islam itu khorin, ada yang nyebut khodam, apa segala macam. Karena aku bermain di wilayah energi, jadi aku pemetaannya itu lebih ke energi gitu loh. Ini energi kanan apa energi kiri, ini energi ketuhanan apa lebih ke satanik, lebih ke kayak gitu. Tapi aku percaya tentang kayak gitu. Dan emang ada kan? Ada, memang ada. Di masa lalu ya ngalamin fase-fase kayak gitu. Ngobrol sama jin. Terus ada temen yang kerasukan minta darah. Kayak gitu loh. Tapi kalau aku sih nggak aku ladenin. Jadi emang secara aliran beda kali ya? Iya, secara aliran beda. Mbak Isah ngomongin soal media perantara. Kalau selain dari dunia astral gitu, kalau dalam dunia nyatanya ada nggak sih contohnya? Kalau yang umum itu kan yang kita kenal kayak perantara daun kelor, daun bidara, dan banyak media-media lainnya. Ada juga yang medianya tuh air putih. Kalau buat aku ya alat ya. Alat masing-masing orang punya Dan itu pilihan untuk kayaknya tiap daerah beda-beda ya. beda-beda, balik lagi Tergantung ke kepercayaan dari masing-masing orang, dari tiap wilayahnya. ya, bicara soal kepercayaan ya, media atau medium itu sendiri ya harus bersinergi dengan kepercayaannya itu gitu. Karena mau kita pakai media yang sebagus apapun, tapi kalau nggak ada kepercayaan di situ tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena kalau bicara dunia-dunia kayak gini kita bicara tentang belief, tentang apa yang kita percaya. Intinya harus percaya dulu. Percaya dulu. Mau itu ilmu hitam, mau itu ilmu putih. Ya, intinya orang hidup itu kan percaya ya. Karena ada orang yang bilang manusia hidupnya akan sia-sia kalau dia sudah hilang harapan. Harapan itu kan benang merahnya ya percaya. Banyak orang yang kesandung dengan hidupnya, dia bangkit lagi karena dia percaya di depan masih ada hal yang baik yang akan. Semua Masih kunci ada dari hidup kehidupan itu baru. ya percaya. Coba sebelum saya tutup, boleh kasih pesan-pesan dulu ke kawan alur. Barangkali mau pesan apa sih dari apa yang kita obrolin di Yang podcast kita kali ini? obrolin teman-teman di alur kehidupan, seperti nama podcast ini sendiri, alur kehidupan banyak warnanya. Kalau kita membayangkan diri kita sebagai aliran air yang mengalir, dihadapkan pada suatu masalah, jangan pernah berontak. Ikuti saja arusnya, karena di titik kepasrahan kita pasti ada pertolongan. Dan satu hal bagi teman-teman di luar sana yang sedang mencari cahaya, yuk kita sama-sama jemput cahaya itu. Tuhan baik, pasti akan memberikan yang terbaik buat kita semua, apapun agamanya, apapun kepercayaan. Udah sih, itu aja. Jadi buat kawan alur kehidupan bisa didengerin ya dari Jangan pesan cuma Mbak. didengerin, Tapi dimaknain. dipraktekkan, iya, di ini. Jadi intinya tuh percaya ketika kawan Percaya, alur kehidupan dah percaya sama suatu hal di mana itu positif ya silahkan dilanjutkan. Oh, satu lagi, kalau capek duduk dulu yang tenang. Kalau nggak ada jalan keluar, mungkin jalannya ke dalam. Pulang yuk. Oke. Terima kasih Mbak Isa Sama-sama. sudah berbagi pengalaman hidup yang mungkin pernah juga dialami sama Banyak, kawan alur pasti kehidupan banyak. di luar sana ya. Oke, terima kasih buat kawan alur yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Mengingatkan kembali buat kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita di
Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.